Ya, selamat sore Bapak Ibu, sedang jemaat Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Ya, mari kita akan memulai ibadah kita dan kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah kita pada sore hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwasanya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang kasih setianya dari selama-lamanya bahkan sampai selama-lamanya bagi kita sekalian. Oleh karena itu, turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, di mana Dia berkenan memimpin ibadah kita dari awal hingga selesainya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pemimpin pujian kami serahkan kepada Ibu Paiti. Puji Tuhan, selamat sore, shalom. Kita merasakan kasih Tuhan yang tiada kesudahan. Kalau sampai saat ini kita boleh ada bersama-sama bersekutu, semua bukan karena kehendak kita, bukan karena rencana kita, tapi karena kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh diberi kesempatan untuk kita boleh datang memuji Dia, menyembah Dia, dan meninggikan Dia. Kita siapkan hati kita, karena oleh darahnya lah kita boleh diselamatkan. Haleluya. Saatku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Amin. Haleluya. Kasih-Mu
jemaat saya sudah tuh bangkit berdiri. Katakan, saat ku datang ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk, haleluya. Ya Yesus, ini kami Tuhan, haleluya. Ya Yesus, Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu
menyerahkan hati kita, menaruh seluruh beban hidup kita hanya di dalam tangan kasih kuasa-Nya. Dia yang telah rela memberikan nyawanya, mencurahkan darahnya bagi keselamatan setiap kita. Biarlah kita boleh memberikan hidup kita, hati kita, jiwa kita, hanya bagi kemuliaan dan kebesaran namanya. Karena hanya Dia yang layak kita sembah, hanya Dia yang layak kita puja, hanya Dia yang layak menerima hormat pujian. Oh, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan segala dosa dan kelemahan kami datang ke hadirat-Mu. Layakkan setiap kami Tuhan. Ampuni setiap dosa kelemahan yang senantiasa kami lakukan. Kami tahu Engkau telah menebus kami, tapi seringkali kami melupakan Engkau. Kalau kami ada sampai detik ini, kami tahu semua karena kasih-Mu. Tapi kami sering melupakan semua itu Tuhan. Kami sering mengeluh, kami sering merasa hidup kami tidak berguna. Ampuni kami Tuhan. Kau yang begitu mengasihi kami, Kau yang begitu menghargai setiap kami. Kami sering melupakan semua itu. Ampuni kami Yesus. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Engkau yang menyucikan setiap kami. Kami rindu memuji, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, karena hanya Engkau yang layak ditinggikan. Amin. Siapkan hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami yang hadir saat sore hari ini. Haleluya. Untuk kami boleh mempersembahkan pujian bagi hormat kemuliaan. Amin. Engkau yang mengambil pucuk pimpinan dalam ibadah kami ini, mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau yang menjadi pucuk pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita boleh merasakan kasih-Nya, kita boleh merasakan kemurahan-Nya. Biarlah kita boleh mengecap dan menikmatinya dalam hidup kita hari lepas hari. Kecaplah dan lihatlah. Amin. Rasakan dan nikmati.
dalam Tuhan? Syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, hanya syukur yang layak kita persembahkan bagi hormat kemuliaan namanya. Kita akan memuji meninggikan Dia. Terpujilah namamu Tuhan. Raja di atas segala raja. Kita bersorak-sorai bagi kemuliaan namanya. Amin. Dia yang adalah terang. Kita pun disebut anak-anak terang. Biarlah kita boleh memberikan hidup kita sepenuhnya hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita karena kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita mau katakan, ku hidup bagimu Tuhan. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup
jemaat saya hendak bangkit berdiri. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup, haleluya, ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan dengan iman, kalau ku hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Yesus. Amin. Ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Selama ku hidup Tuhan. Ya Yesus. Haleluya. Ya Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan haleluya. Kalau ku hidup, amin, ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu, kemurahan-Mu yang senantiasa menjamah dan menguatkan hati kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan, meyakinkan kembali kami akan kasih-Mu yang sempurna dan kekal bagi setiap kami.
sehingga kami tidak menjadi goyah di dalam kami menghadapi berbagai macam pergumulan kehidupan ini, tetapi mengarahkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu, pakai sebagai alat perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan, dan berkati juga seluruh sedang jemaat-Mu yang hadir pada sore hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita katakan semua amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, selamat sore Bapak Ibu. Salam. Sekali lagi salam Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-10. Sudah semua Bapak Ibu? 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Sudah semua? Katakan amin. Nah, gitu loh Bapak Ibu, supaya kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Dan jangan saling mendahului, tetapi pelan-pelan saja, ya, supaya bisa kita menyimaknya dan merenungkannya. Demikian firman Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Saya hitung sampai 3, lalu kita baca bersama-sama tanpa saling mendahului, ya. 1, 2, 3. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita pun menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya itu tidak ada di dalam kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada sore hari ini tema yang kita bahas itu yaitu Allah adalah terang. Apa Bapak Ibu? Allah adalah terang. Nah, sebelum kita akan membahas itu, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih, tentunya saudara pernah menyaksikan satu peristiwa, entah itu peristiwa menyenangkan atau peristiwa yang tidak menyenangkan. Misalnya yang tidak menyenangkan, peristiwa kecelakaan. Nah, misalnya menyaksikan, lalu biasanya apa Bapak Ibu? Melihat, mendengar, bagaimana? Setelah itu mungkin membantu dia, menolong dia. Betul ya Bapak Ibu ya? Pernah? Belum pernah. Paling tidak mungkin menyaksikan, melihat saja. Atau mungkin
Kalau bukan sesuatu yang mengalami kecelakaan, atau juga pernah menyaksikan enggak Bapak Ibu pertengkaran misalnya? Pernah? Nah, biasanya ketika kita menyaksikan, lalu kita tuturkan kepada siapa? Ya mungkin kepada teman. Itu tadi lu, tetanggaku lu, bertengkar hebat. Suami istri, gebu-gebuan. Nah, misalnya. Kenapa? Karena kita melihat peristiwa yang terjadi. Apalagi kalau umpamanya kita hadir bersama-sama di dalam peristiwa itu. Baru itu namanya apa? Itu adalah asli. Kenapa? Kita melihat kejadian itu dan kita hadir di dalamnya, lalu kita dengar kalau umpamanya mungkin gebu-gebuan atau saling apa? Bertengkar mulut, bukan? Itulah. Ketika kita menceritakan hal itu, maka dikatakan, oh itu benar yang dikatakan Pak Nugraha itu, karena dia melihat peristiwa itu, menyaksikan peristiwa itu, bahkan dia hadir di dalam kejadian itu. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Karena apa? Saya hadir. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal sebenarnya contoh saudara ya. Nah, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat ada satu rasul, salah satu rasul Yesus Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Yohanes. 12 rasul itu, dan di antaranya itu siapa? Rasul Yohanes. Nah, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang disaksikan oleh Rasul Yohanes? Nah, ini penting saudara. Sehingga baru kita tahu nanti bahwa yang dia saksikan itu benar adanya. Dan itu akan meyakinkan kita sehingga kita tidak mudah goyah di dalam iman, pengiringan kita kepada Kristus Tuhan, bahwa yang dia saksikan itu benar adanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini saudara, Rasul Yohanes itu menyaksikan tentang apa saudara? Tentang keberadaan Yesus Kristus itu, yang adalah firman yang telah menjadi manusia. Ini penting. Firman yang menjadi manusia. Nanti Bapak Ibu ya bisa membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, saudara. Ya, nanti dibaca pasalnya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka dia mengatakan, tentunya di dalam kebersamaan mereka bersama-sama dengan para rasulnya, dia menuturkan bahwa aku adalah terang dunia. Bukan salah satu terang loh ibu-ibu, bapak-bapak ya. Satu-satunya terang dunia. Ini penting. Dia adalah sumber terang itu yang bisa menerangi hati manusia yang gelap. Dia adalah sumber terang itu, bukan salah satu sumber terang, tetapi satu-satunya sumber terang itu sendiri. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya di dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca itu saudara, maka Rasul Yohanes itu dia mengatakan apa Bapak Ibu? Dia mengatakan tadi di dalam ayat yang keberapa? Ayo ibu-ibu bisa dibaca lagi, dilihat Alkitabnya ya. Dilihat Alkitabnya, dia berkata demikian bagaimana? Dan inilah berita yang telah kami dengar dari siapa? Dari orang lain kah? Dari dia. Dia di sini siapa? Tuhan Yesus yang adalah terang itu sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia berkata tadi, dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada siapa? Kepada jemaat-jemaat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kepada orang-orang percaya.
Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya tadi di awal pendahuluan, kalau umpamanya ada peristiwa, nah bukan hanya peristiwa sekedar itu saudara, tetapi peristiwa itu mereka bersama-sama selama berapa tahun? 3,5 tahun loh saudara. Mereka menyaksikan, lalu Tuhan Yesus tuturkan bahwa dia adalah terang itu sendiri, dia adalah pokok anggur yang teguh itu, dia adalah roti hidup itu yang bisa memuaskan jiwa manusia yang lapar, bla 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 bla. Dia adalah jalan. Nah, semua itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka Rasul Yohanes di sini sudah memberitahukan kepada siapa? Kepada pengikut-pengikut Yesus Kristus. Apa yang menjadi isi pemberitaannya? Dia mengatakan tadi saudara, dia mengatakannya, yang kami sampaikan kepada kamu. Apa isi beritanya? Allah adalah terang. Dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Itu loh Bapak Ibu. Aku nggak nambah-nambahin ini loh sudah. Yesus yang sudah mengutarakan, menyampaikan kepada mereka bahwa dia adalah jalan kehidupan. Dia adalah pokok anggur. Dia adalah roti hidup. Dia adalah air hidup. Dia adalah apa di sini? Terang. Bukan salah satu terang. Satu-satunya terang. Nah, di dalam bagian ini saudara, terang itu yang bisa menerangi kehidupan manusia. Dia menerangi kegelapan hidup manusia. Kita tahu bahwa kita ini sebenarnya sebelum percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, sesungguhnya kita ini berada di dalam kegelapan. Makanya begitu baiknya, begitu kasihnya kepada kita bahwasanya kita ini berada di dalam kegelapan. Kita tidak tahu jalan kemana yang harus kita tuju. Dan kita tidak berdaya melepaskan diri kita dari kegelapan itu. Maka kita butuh siapa? Terang itu sendiri. Supaya kita dari kegelapan ini sadar. Tidak hanya sekedar sadar, tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwasanya dia sendirilah yang menarik kita dari kegelapan dunia ini, membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita ini semua tidak berdaya. Oleh karena apa? Belenggu maut atau belenggu dosa itu yang membawa kepada siapa? Kepada kebinasaan. Ini loh saudara. Manusia itu saudara sudah kehilangan pengharapan. Mereka itu putus asa di dalam ketidakberdayaan mereka. Tetapi syukur, ajaibnya Tuhan kita itu. Hebatnya Tuhan kita itu. Dia tidak membiarkan kita berada dalam kegelapan itu yang menuju ke kebinasaan itu. Justru dia datang. Ini loh saudara. Dia datang dari surga. Datang ke dalam dunia ini. Menjadi manusia. Sama seperti kita. Hanya saja dia tidak berdosa. Kita yang berdosanya. Dia yang dari surga. Datang ke dalam dunia ini. Berinkarnasi atau menjadi manusia. Dalam bentuk manusia. Ada fisiknya. Bisa kita sentuh. Bisa dijamah. Maka Rasul Yohanes katakan tadi. Yang kami dengar. Kami saksikan ini sungguh benar. Dia mati di atas kayu salib. Bahkan dikuburkan. Lalu bangkit di antara orang mati. Lalu menampakkan diri. Lalu setelah itu bagaimana? Dia naik ke surga. Tetapi ketika dia naik. Dia akan datang kembali yang kedua kali. Dia datang untuk apa? Yang pertama dia menjemput orang salehnya. Dan juga menghakimi mereka yang hidup dan yang mati. Artinya apa? Ya di situ nantinya
akan menerima segala konsekuensi dari penolakan terhadap Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka Rasul Yohanes katakan, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Benar, saudara. Bagaimana mungkin Yesus Kristus yang datang dari surga menjadi manusia dalam dunia ini tentunya tidak berdosa, bukan? Maka selalu digambarkan, kita peringati biasanya hari Natal, betul? Apa? Maria mengandung siapa? Dari Roh Kudus, yaitu Putra Tunggal Allah itu. Jadi bukan dari benih yang berdosa, tetapi ilahi. Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Sehingga saudara tidak menjadi goyah di dalam iman kita. Itu sebabnya di dalam bagian ini Rasul Yohanes itu sebenarnya, karena di tengah-tengah jemaat itu ada penyesat-penyesat, ada ajaran-ajaran yang menyesatkan jemaat Tuhan. Bahwasanya Yesus itu, nah ini loh saudara, mereka menolak kemanusiaan Yesus. Mereka mengatakan, oh Yesus itu kalau tubuh itu kan jahat, roh itu baik. Maka sehingga tidak heran perkembangan gnostik ini, pemahaman ini saudara, kadang-kadang kita dengar ya, betul gak? Oh Yesus itu loh, Isa itu naik diangkat ke surga, nggak ada matinya. Karena apa? Itu mempengaruhi tentang apa? Tubuh yang mereka anggap jahat dan roh itu adalah baik. Itu loh saudara perkembangannya zaman sekarang ini. Kadang-kadang kita heran toh, wah hebat ya, baik ya, seolah-olah baik. Tetapi itulah yang terjadi zaman itu. Bahkan sampai hari ini, bukan? Betul tak? Kita dengar itu. Oh, Yesus naik ke surga tanpa atau diserupakan. Nah, itu bahasa kerennya itu loh, saudara. Padahal sesungguhnya Yesus itu mati, benar-benar mati, dan matinya di mana? Di atas Kalvari. Tidak hanya sekadar mati di atas Kalvari, tetapi juga dikuburkan lalu bangkit di antara orang mati, lalu naik ke surga. Itu loh dia mengatakan, Allah adalah terang itu yang telah menyerahkan dirinya kepada manusia yang tidak layak untuk dikasihani. Tetapi dia mau mati bagi mereka. Dia mau menerangi hati mereka yang gelap itu. Dia mau menyelamatkan mereka dari kegelapan itu. Wah, dahsyat ini. Sungguh loh Bapak Ibu. Hati kita menjadi terhibur sebenarnya. Tidak hanya saja terhibur, tetapi diyakinkan kembali. Manakala kita mengalami pergumulan, tantangan kehidupan ini. Bahkan mungkin saudara, kesulitan yang hebat. Oleh karena apa? Aku percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak menjadi sia-sia. Karena setiap perkataannya, setiap janjinya itu ya dan amin. Mungkin sendiri di rumah, lalu mikir yang aneh-aneh saudara. Nah, Tuhan Yesus bilang, loh, ada aku loh yang mendampingi kamu di tengah-tengah kesendirianmu, bahkan di tengah-tengah kesepianmu. Kadang-kadang kita merasa sendiri toh, betul enggak? Seolah-olah nggak ada teman, apalagi kalau umpamanya anak-anak kerja kabeh, sibuk kabeh misalnya. Lalu di rumah mungkin secara fisik sudah mulai menurun saudara ya. Lalu apa yang dia lakukan di rumah? Bengong, iyo, anak-anakku loh nggak peduli sama saya. Nah, biasanya ini pikirannya sudah. Apalagi biasanya nggak ono perhatiannya mereka sama saya. Nambah lagi biasanya. Apalagi kalau nggak dikasih bulanan, wes tambah rame pasti. Anak muda biasanya jawabannya, angel wes gitu. Nah, di saat-saat sebenarnya itu loh saudara, kita diyakinkan seharusnya bahwa dia adalah sahabat yang sejati itu. Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan dia mendengar doa kita. Penanda kita saudaraku yang dikasih itu dalam keadaan yang sedemikian,
Kita datang kepada Kristus Tuhan kita, memohon belas kasihan-Nya, anugerah-Nya, supaya kita diyakinkan kembali, dihiburkan kembali, diteguhkan kembali hati kita. Oh, sungguh keberadaannya, Dia di atas dan juga di sini. Tidak hanya saja di sana, tetapi juga Dia hadir di sini. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi saudara, itu yang mereka beritakan. Karena apa? Di dalam jemaat itu ada orang-orang yang berusaha memalingkan perhatian mereka, bahkan memalingkan iman mereka kepada Kristus. Bukankah demikian zaman sekarang ini banyak sekali yang memalingkan iman kita dari Kristus? Oh, banyak. Saya bilang, tidak hanya saja soal ajaran, saudara. Kalau kita tidak hati-hati loh, melalui teknologi yang Tuhan berikan kepada kita, bisa lali loh saudara. Akhirnya kita tidak bisa membedakan mana yang utama dan yang tidak. Nah, misalnya aku tidak pernah anti ya. Saya pakai ini pun Bapak Ibu ya. Saya simpan persiapanku di sini, di sini. Nah. Tapi kalau umpamanya saudara, setengah hari aku main TikTokan, angel nggak tahu kerja, nggak tahu berdoa, bahkan lupa ibadah gara TikTokan. Habis waktu gara-gara TikTokan, saudara. Bahkan kadang-kadang untuk berdoa saja kadang-kadang kita lupa. Nah, ini loh saudara. Belum lagi ajaran-ajaran yang lain, betul ya? Hati-hati loh saudara. Saya tidak anti ini. Penting sekali. Makanya tadi saya bilang ini sangat penting loh saudara. Tetapi kalau kita tidak bijaksana untuk menggunakannya, maka kita tidak bisa membedakan mana yang seharusnya kita taruh iman kita, apakah kepada Kristus atau kepada ini. Jangan sampai kita terlena dengan ini saudara, dan akhirnya kita melupakan hal-hal yang utama, hal yang prioritas di dalam hidup kita. Bodoh aja kalau seperti itu saudara. Akhirnya memalingkan perhatian kita kepada hal-hal yang lain, bukan lagi kepada siapa? Kepada Kristus. Gampang saudara. Saya rasa jemaat GIA Surabaya nggak ada ya saudara. Selalu mereka di dalam setiap keadaan, baik kelimpahan maupun kesulitan, mereka bilang, aku tetap kokoh di dalam imanku kepada Yesus Kristus yang adalah terang itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Wah, ciami saudara. Kegiatan rohani ya ono ikut gitu ya saudara. Kalau di Tengger Kandangan itu ada ibadat tengah minggu ya Mas Kris ya. Nah, puji Tuhan. Ibadah biasa hari Minggu, saudara. Ada persekutuan doa luar biasa. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih itulah yang dibagikan, di-sharekan oleh Rasul Yohanes. Itu sebabnya di dalam bagian ini dilanjutkan, jika kita katakan bahwa ia beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan. Gini loh saudara. Rupanya orang-orang yang yang sudah terpengaruh atau yang terhamiri dengan ajaran-ajaran gnostik tadi saudara, sudah mulai apa? Sudah mulai beralih kepada hal yang lain. Akhirnya apa saudara? Mereka berkata, kami percaya. Tetapi realita kehidupan itu tidak sesuai, tidak selaras, atau tidak senada, atau tidak sejalan, tidak seirama. Kalau bagian musik itu biasanya. Coba bayangkan saudara, seolah-olah mereka rohani, tetapi kehilangan persekutuan satu dengan yang lain. Cocok enggak seperti ini? Enggak cocok. Mereka berkata, seolah-olah mereka bersekutu dengan Allah, tetapi lupa persekutuan dengan sesama orang-orang percaya. Mereka mengabaikan satu dengan yang lain. Kehilangan apa? Kasih mula-mula. Kasih mereka itu sudah mulai pudar.
relasi satu dengan yang lain, bukan lagi seharusnya ada satu persekutuan yang erat, tetapi justru sebaliknya terjadi satu permusuhan. Tapi masih loh mereka mengatakan, kami percaya kepada Allah. Rasul Yohanes katakan, itu bukan yang kami dengar, tetapi sesungguhnya hal demikian adalah buah dari kegelapan itu sendiri. Manifestasi dari kegelapan itu sendiri. Tidaklah mungkin ketika kita berkata kami percaya kepada Kristus, lalu mereka abaikan semuanya. Justru sebaliknya, semakin seseorang hidup di dalam terang itu sendiri, maka relasinya terhadap satu yang lain itu semakin apa? Semakin jawabannya itu semakin ciamik gitu. Semakin erat. Semakin seseorang itu semakin dekat dengan terang itu sendiri, maka semakin apa? Semakin menyadari akan keberadaannya yang membutuhkan belas kasihan dan anugerah dari Tuhan. Semakin seseorang itu dekat dengan terang itu, saudara, maka semakin menyadari ketika dia jatuh, maka dia berduka atas setiap persoalan atau berduka atas setiap kesalahan yang dia lakukan. Tapi tidak demikian. Yang mengatakan justru mereka itu loh, tidak ada merasa berduka ketika mereka saling melukai satu dengan yang lain. Aneh bukan? Ini penting loh, saudara. Semakin seseorang seharusnya dekat kepada terang itu, berpaut dengan terang itu, kepada Kristus Tuhan itu, makin semakin apa? Relasinya itu semakin baik. Amin Bapak Ibu? Coba bayangkan ya, kalau umpamanya suami istri, semakin mereka, makanya ada satu gambaran ya. Ini suami dan istri. Nah, biasanya mereka ada terjadi percekcokan, misalnya contoh ini Bapak Ibu ya. Memang tidak ada di gereja lah. Anggaplah pendeta anugerah aja sama suami istri. Bertempur, saudara. Nah, suami ketika bertempur dia datang kepada Tuhan. Nah, ini loh contohnya. Demikian juga istri, tempur lah. Tapi semakin dekat sama Tuhan. Ketemu di mana? Ketuhannya toh, saudara. Semakin mereka dekat dengan Tuhan, semakin bagaimana? Ya suami istri itu semakin dekat. Itu loh, saudara. Demikian juga kalau umpamanya terjadi satu pertentangan antara anak dan orang tua, saudara. Jangan melarikan diri, saudara ya. Tapi justru engkau melarikan diri kepada siapa? Kepada terang itu yang bisa menyadarkan tentang keberadaan kita. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Nya, melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, justru semakin kita berduka atas tindakan-tindakan kita itu. Dan itu adalah satu pekerjaan Allah Roh Kudus loh, saudara, yang bekerja di dalam hidup kita. Ketika kita jatuh melakukan satu kesalahan yang fatal, yang tidak seturut dengan kehendak-Nya, justru menyadarkan kita, membawa kita dalam duka dalam arti menyesal dan bertobat atas setiap pikiran kita, ucapan kita, bahkan tindakan yang kita lakukan terhadap siapa? Baik anggota keluarga kita maupun kepada orang lain. Saudara, itu salah satu yang disampaikan di sini kepada kita ya. Yang mengatakan tadi, saudara, namun saudara, yang mengatakan tadi di dalam ayat yang ke-7, tapi jika kita hidup di dalam ayat 6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita apa? Berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jauh. Karena manifestasi dari kebenaran itu
adalah sesuatu hal apa? Yang baik, ya. Maka di dalam bagian ini dilanjutkan kembali, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan apa? Dan Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, ini kabar sukacita ini, saudara. Good news. Nah, saudara yang mengatakan, kalau kita hidup dalam terang itu, bahkan semakin kita dekat dengan terang itu, tidak hanya saja menyadarkan kita tentang kesalahan kita, bahkan kita menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan belas kasihan darah Tuhan, tetapi juga bahwasanya membawa kita untuk satu dengan yang lain itu saling hidup dalam persekutuan yang indah. Oh, manis sekali, saudara. Indahnya persekutuan itu, saudara, kalau didasari di dalam terang. Indah sekali. Nah, itu sebabnya di dalam bagian ini, namun saudara, kadang-kadang kita tidak menyadari hal itu. Namun kadang-kadang kita melukai satu dengan yang lain. Tetapi jangan khawatir. Jangan khawatir. Ada berita gembira bahwasanya Dia menyucikan kita ketika kita datang menghampiri Dia. Dia tidak pernah menolak kita, tetapi Dia membuka tangannya kepada kita untuk menerima setiap apa? Kesadaran kita dan pengakuan atas setiap kesalahan kita. Beda ya, manusia itu kalau umpamanya, misalnya aku mengaku kesalahanku, justru apa? Walah, maneh lagi kamu itu. Nah, beda antar manusia. Tetapi Allah itu yang didasari dengan kesadarannya, Dia datang di hadapan Tuhan oleh karena kesalahannya, dan Dia menyesal dan bertobat atas segala kesalahannya. Dia mengatakan Dia setia dan adil untuk apa? Memberikan pengampunan bagi mereka. Amin dah. Sungguh Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini sangat penting sekali bahwasanya kita sebagai orang-orang yang percaya menyadari hal ini. Itu sebabnya di dalam bagian ini sangat ditegaskan kepada kita bahwa Dia menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Benar, saudara. Kalau umpamanya kita merasa benar, kita sedang menunjukkan bahwa kami tidak perlu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu. Betul enggak? Tapi masalahnya, saudara, apa benar kita ini tidak ada dosanya? Benar atau salah? Kenyataannya kita, saudara, tanpa diajari pun kadang-kadang kita melakukan kesalahan. Betul? Orang begitu, kadang-kadang ya kita berusaha, tapi kadang-kadang melalui pikiran kita kok. Betul enggak? Ono yang lewat, mungkin pakai baju yukensi misalnya. Ding apa lagi? Ono pikiran yang aneh-aneh kok. Padahal Tuhan ciptakan biasa aja sebenarnya. Tetapi itulah keberadaan kita manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Punya pikiran yang aneh-aneh terhadap orang. Itu loh, saudara. Kadang-kadang kita melihat tetangga kita misalnya. Ono yang berkembang, usia maju, mulai apa? Kok dia tok ya? Seolah-olah tidak suka kalau umpamanya seseorang itu berkembang, sukses, berhasil. Dari mana itu? Itulah natur manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Makanya ada satu perkataan atau slogan yang tidak baik sebenarnya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Mestinya apa? Senang melihat orang senang. Tetapi kenyataan tidak demikian, saudara. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan,
Maka di dalam bagian ini dikatakan, memang kita adalah orang yang berdosa. Seharusnya membutuhkan anugerah dan belas kasihan dari Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Hanya terang itulah yang menyadarkan kita. Hanya Yesus Kristus itu yang telah menjadi manusia yang berinkarnasi, yang dapat melepaskan kita dari belenggu maut itu. Dan juga yang menghantarkan kita untuk boleh kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Maka saudara, sebenarnya di sini kalau manusia tidak membutuhkan Kristus yang mati di atas kayu salib itu, yang mati dan dikuburkan dan bangkit, sesungguhnya dia sedang menunjukkan kesombongannya. Nah, biasanya saudara, kesombongan itu saudara, itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Ya, sombongan artinya apa? Dia tidak butuh Allah. Makanya tidak heran saudara, oh aku berbuat baik, maka dengan berbuat baik aku bisa masuk surga. Nah, itu loh kembangannya pengajaran-pengajaran yang sesat itu, pengajaran palsu. Sesungguhnya kita ini saudara, perbuatan baik kita, Alkitab mengatakan seperti kain kotor. Jadi tidak ada satupun yang mampu sampai ke sana jikalau bukan melalui Kristus. Jadi di sini kita hanya membutuhkan belas kasihan dan anugerah dari Tuhan. Itu sebabnya di dalam bagian ini Tuhan ingatkan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Memang benar demikian. Siapakah kita? Kecuali manusia yang lahir dalam dunia ini, yang memang datang dari sana. Kecuali Kristus yang tidak berdosa. Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Nah itu saudara. Di dalam Roma hal itu ya. Oleh karena itu saudara, tentunya kita membutuhkan anugerah Tuhan. Membutuhkan kebersandaran kita kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, maka Rasul Yohanes melanjutkan di dalam ayatnya yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah ini loh saudara, yang mengatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Nah ini penting. Mengaku tapi bukan mengaku hanya sekedar mengaku biasa saudara ya. Tetapi mengaku di sini mengakui tentang keberadaan Kristus itu, oh Dia adalah Allah. Dia mati bagi kita. Dikuburkan, lalu bangkit di antara orang mati, naik ke surga, Dia akan datang kembali kedua kali. Lalu kita, di pihak kita itu sudah sadar kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan cacat celah. Ini loh saudara. Tidak hanya sadar, oh kami bertobat dari segala dosa-dosa kami. Nah, disitulah orang-orang yang akan mengalami pengampunan. Itu loh saudara. Setiap hari kita itu kadang-kadang saudara ya, melakukan kesalahan. Kadang-kadang suami dan istri seolah-olah ketika bertempur itu loh sudah seperti Korea Utara dan Korea Selatan. Satu ranjang loh Bapak Ibu. Nah, satu ranjang. Mungkin bagi anak muda masih belum mengalaminya. Bisa satu ranjang, tetapi ada orang yang berseteru saudara. Oh, pasti pengalaman Pak Pendeta ini. Nah, saudara, mungkin mereka bertengkar dari hari ini pagi biasanya. Pulang kerja suaminya, nggak menapa, diam ya. Meneng ya. Demikian juga istrinya, meneng ya. Meneng-meneng, saudara. Sampai istirahat pun bagaimana? Diam. Diamnya itu, saudara, saling apa? Belakang saling membelangkangi. Nah, jadi punggung-punggungan ini.
Punggu-pungguan, saudara. Bahkan yang menghantar mereka punggu-punggungan tidur, saudara. Belum saling meminta maaf, belum saling mengampuni. Kadang-kadang saya heran, saya mikir. Kadang-kadang saya renungkan dulu loh, saudara. Coba bayangkan kedua yang berseteru suami istri misalnya, saudara ya. Kita nggak tahu di tengah-tengah istirahat diangkat oleh Tuhan. Wong belum sempat saling mengampuni gitu, saudara. Kita anggap dulu lumrah. Padahal bukan lumrah itu, saudara. Entah orang tua dan anak, diam, saling menang-menang. Tuhan ajarkan kepada kita, masing-masing kita ini, saudara, datang di hadapan Tuhan, mengaku segala kesalahan kita. Dan kabar sukacitanya itu, saudara, dia tidak pernah menolak setiap orang yang datang kepada dia, yang mengaku setiap pelanggarannya di hadapan Tuhan. Ajaib bukan? Itulah berita baiknya, itulah berita sukacita itu, saudara. Justru dia adalah Allah yang membuka tangannya untuk menerima setiap orang yang datang kepada dia. Di dalam kebobrokan manusia itu, bagi manusia ketika dia datang, dia tidak pernah ditolak oleh Allah. Tetapi justru Allah membuka tangannya, lalu menerima mereka yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mau enggak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita datang kepada dia. Makanya dikatakan tadi, ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala apa? Kejahatan kita. Darahnya itu yang sempurna dan kekal itu, saudara, cukup untuk apa? Mengampuni segala dosa kita. Karena apa? Darahnya itu darah yang suci dan kudus. Kadang-kadang kita diingatkan melalui perjamuan kudus ya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tubuh dan darah Kristus. Tubuhnya terpecah-pecahkan bagi keampunan dosa kita, dan darahnya dicurahkan bagi keampunan dosa-dosa kita. Itulah berita sukacita. Mau enggak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, semakin hari kita semakin dekat kepada Tuhan? Semakin hari setia kepada Tuhan? Mau hidup di dalam terangnya yang ajaib itu? Tentunya itu menjadi kerinduan hati kita masing-masing. Maka di dalam ayat 10 itu ditutup, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Itu adalah sesuatu kemustahilan, saudara. Ya, tidaklah mungkin. Tetapi sesungguhnya kita adalah orang-orang yang penuh dengan cacat celah. Namun bagi mereka yang datang kepada Tuhan, yang mengaku kesalahannya, maka diberikan mereka jaminan itu. Janji itu mereka dapatkan di dalam hidup mereka hari demi hari. Puji Tuhan Bapak Ibu. Maka ada seorang tokoh, saudara, William Barclay, mengatakan seseorang Kristen tidak akan berpikir bahwa dosa itu tidak ada artinya. Jadi semakin dekat ia datang kepada Allah, maka ia semakin mengerti, bahkan ngeri terhadap dosa. Gini Bapak Ibu, seseorang semakin dekat kepada terang itu, maka semakin menyadari begitu bobroknya hidup ini. Tetapi juga di sisi yang lain, ketika dia semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada terang itu, semakin besar juga anugerahnya dilimpahkan di dalam hidup kita. Maka kadang-kadang saya melihat, saudara, mungkin di zaman sekarang, saudara, pernah saya pelayanan di daerah Malang Selatan itu, saudara. Saya praktek itu, saudara, ada di tempat yang ono gedek ya, dari bambu itu loh, saudara. Apa namanya? Gedek. Nah, gedek.
Nah saya tidur, di samping saya itu ono kandang sapi, saudara. Nah pagi-pagi benar itu saudara, biasanya matahari mulai apa saudara? Naik apa namanya? Mulai terbit. Nah matahari terbit, biasanya matahari terbit kan ada lubang-lubang gedek itu saudara. Betul ya? Atau belum pernah ini, karena nggak pernah menyaksikan lagi karena di kota loh saudara. Tapi aku lihat itu di daerah Malang Selatan saudara ya. Biasanya lewat itu sinar. Nah sebelum ada sinar itu tak anggap itu biasa aja, nggak ada apalah, biasa. Tapi setelah masuk sinar dari gede itu saudara, langsung ada cahaya itu loh saudara. Dari cahaya itu loh saudara, saya lihat apa? Debu-debunya itu loh berterbangan itu loh saudara. Itu masih melihat lewat kasat mata. Tapi mungkin kalau dipakai lagi mikroskop saudara, tambah lagi enggak? Jadi semakin dekat seseorang kepada Tuhan, dia sadar tentang keberadaannya. Oh, aku adalah orang yang lemah, tetapi biarlah kuasa Allah bekerja di dalamku. Aku yang memang tidak mampu, tetapi Allah lah yang memampukanku dikala aku lemah. Sadar siapakah kita ini? Kalau siapakah kita ini, maka kita berkata hanya Engkau adalah terang itu yang mampu menuntun kami hari demi hari, menuntun jalan-jalan kami hari demi hari. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu pada sore hari. Dia adalah terang itu sendiri. Maukah menolak dia ataukah maukah kita menerima dia? Lalu kita simpan di dalam hati kita. Lalu kita melakukan kebenarannya di dalam keseharian kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir dan berkatilah hamba-Mu ini yang telah menyampaikan sebagian kecil dari firman. Biarlah Allah Roh Kudus yang terus menolong, menyadarkan kami dan memberikan kepekaan kepada kami, sekaligus memberikan kekuatan untuk boleh kami menaklukkan diri kami kepada firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, seterusnya kami serahkan kepada Ibu Cornelius yang menyampaikan pengumuman. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Anugrah yang sudah melayani kita bersama, menyegarkan rohani kita ya Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati atas pelayanan Bapak Pendeta Anugrah. Amin. Kita mau jalankan persembahan. Persembahan akan dijalankan oleh Ibu Suyati. Bu Suyati, kami persilakan maju ke depan. Kita angkat dengan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita Yesus Kristus. Rasakan dan nikmati kasih setiamu.
Kami minta Bapak Daniel untuk berdoa buat persembahan. Oke, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat kasih-Mu, pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Terima kasih. Bahkan kami boleh mendengar suara-Mu lewat firman yang diberikan oleh hamba-Mu, Bapak Laila. Kiranya dapat mendidik dan mengajarkan kami betapa kecilnya kami, betapa keberadaan kami tidak seberapa, sehingga kami dapat melihat sumber dari segala terang, yaitu Allah, Tuhan Juru Selamat. Amin. Terima kasih buat persembahan yang sudah berkumpul. Kiranya Tuhan mengutuskannya, mensucikannya. Amin. Tuhan memakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam diri. Amin. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kami mau bacakan pengumuman ya Bapak Ibu. Mengundang kembali kepada jemaat untuk hadir dalam minggu depan di tempat ini. Adapun firman Tuhan di tempat ini minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Menahem Laswadi Suteja. Sementara itu yang di Darmo pagi Pendeta Menahem, Darmo sore Pendeta Petrus Pramuji, Koblen Pendeta Petrus Pramuji, Bromo pagi Pendeta Petrus Pramuji, Bromo sore Pendeta Timotius Hugiono dengan mengambil tema Kristus pengantara kita. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Senin 19 Juni Persekutuan TPI Benowo di keluarga Ibu Setin Jalan Pondok Benowo Indah MM 18. Pembicara Pendeta Rian Waruwu pukul 19.00. Selasa 20 Juni kaum wanita di Darmo Harapan pukul 16 dengan pembicara Pendeta Muda Bondo Ektiar. Dilanjutkan dengan pendalaman Alkitab pukul 17.00. Membahas Kitab Kidung Agung pasal 3, pembicara Pendeta Anugrah dan Penatua Lindra Haryanto. Sekolah Injil liburan akan diadakan pada hari Selasa sampai Kamis tanggal 4 sampai 6 Juli di GIA Surabaya Darmo. Bapak Ibu dapat mendaftarkan anak-anaknya melalui guru-guru dan wilayah masing-masing di tempat ini, bisa dengan Bu Sugeng atau Kak Yanto. Akan diadakan baptisan pada bulan Desember tahun ini. Apabila di antara Bapak Ibu Saudara ada yang belum dibaptis, dapat mendaftarkan diri ke Saudara Kristio Witoyo untuk dapat mengikuti katekisasi. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam seminggu yang akan datang. Semoga sehat, panjang umur, dan semakin setia di dalam Tuhan. Amin. Pengumuman lengkap dapat Bapak Ibu Saudara baca melalui WA grup masing-masing. Tuhan memberkati. Doa penutup dan berkat Bapak Pendeta Anugrah. Ada tambahan Bapak Ibu ya? Bentar ya. PWJ membahas masalah horoskop ya, dan feng shui ya, atau primbon pada Minggu tanggal 2 Juli pukul 12.00 melalui Zoom.
materi akan dibawakan oleh Penatua Lindra Haryanto. Terima kasih kami berikan pada Bapak Pendeta Anugrah. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita akhiri ibadah kita dan kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama dan mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan telah hadir bersama-sama dengan kami. Engkau telah memberkati kami melalui firman-Mu, pujian dan doa yang kami naikkan kepada Engkau pada petang sore hari ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan Bapak Paidi di dalam proses check up ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong, menjamah, bahkan memberikan yang terbaik. Bahkan kiranya Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi ya Tuhan. Bahkan terlebih-lebih kelemahan tubuh saat ini. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa untuk Mbak Eva ya Tuhan yang akan menjalani operasi ginjal ya Tuhan. Kami memohon uluran tangan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Sehingga ya Tuhan di tengah-tengah kelemahan tubuh pun mereka tetap melihat karya-Mu. Oleh karena kuasa Allah yang bekerja dan juga mereka melihat bagaimana tangan Tuhan yang menopang kehidupan mereka. Sehingga di tengah-tengah kelemahan tubuh pun mereka tetap menaruh iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu yang hadir pada petang sore hari ini. Tuhan mereka ya berikan mereka kekuatan, berikan mereka pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan di tengah-tengah setiap pergumulan tantangan, biarlah Engkau sendiri yang juga menuntun mereka sehingga boleh mereka melewatinya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami berpisah satu dengan yang lain menuju tempat kami masing-masing. Tuhan sertailah kami di tengah-tengah perjalanan pulang kami sehingga boleh kami sampai rumah kami dan berjumpa dengan anggota keluarga kami dan boleh kami memuliakan nama Tuhan. Pertemukan kami kembali ya Tuhan di dalam ibadah-ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sidang jemaat Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain dan melanjutkan segala pekerjaan dan aktivitas kita, mari kita bersama-sama menerima segala berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, di mana Dia menyertai kita, memimpin kita, bahkan memberkati kita, meyakinkan kita akan janji-janji firman-Nya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu kembali.